Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Steven Tan dengan NPM 1846007. Ini merupakan video UTS Hukum Bisnis Pariwisata. Untuk topik yang akan saya ambil itu adalah mengenai hukum perjanjian. Nah, perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan diri kepada orang lain. Jadi untuk perjanjian itu hanya bisa dilakukan apabila satu individu ini melakukan sebuah perjanjian terhadap targetnya. Tentu perjanjian itu bisa bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Contohnya seperti ada perjanjian tertulis itu contohnya seperti nota atau ada barang bukti di sebuah kertas. Kemudian perbedaan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian tidak tertulis itu simpel saja. Kalau untuk perjanjian tertulis itu tentu saja mempunyai bukti yang kuat untuk mengambil hak atau kewajiban yang telah dijanjikan. Nah, untuk syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama itu adalah kesepakatan dari kedua pihak. Nah, kalau misalkan perjanjian itu hanya dilakukan oleh sepihak, otomatis dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua itu adalah kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian. Jadi kalau misalnya ingin membuat sebuah perjanjian itu, mereka harus memiliki ilmu atau ide mengapa mereka membuat sebuah perjanjian itu. Kemudian yang ketiga itu adalah objek perjanjian itu harus ada. Nah, kalau misalkan membuat sebuah perjanjian pasti ada objek atau tujuan tersebut. Nah, untuk yang keempat itu adalah sebab yang tidak terlarang. Nah, untuk yang keempat ini, kalau misalnya ingin membuat sebuah perjanjian itu harus berdasarkan hukum. Kalau misalkan tidak sesuai dengan hukum, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Yang selanjutnya itu mengenai perikatan dan perjanjian. Untuk perikatan dan perjanjian itu berbeda. Perbedaannya cukup simple, sederhana, bisa dikatakan simple sih, karena perikatan itu adalah sebuah hubungan hukum, berbeda dengan perjanjian, yaitu adalah sebuah perbuatan yang bersifat mengikatkan diri. Jadi untuk perikatan itu belum tentu merupakan sebuah perjanjian, sedangkan untuk perjanjian itu pasti bisa disebut dengan perikatan. Kemudian perikatan itu bersifat abstrak, sedangkan perjanjian itu bersifat konkret. Maksudnya apa? Perikatan itu kalau misalkan kita sudah mengikat untuk perjanjian itu, kalau misalnya kita sudah melunasi atau menyelesaikan sebuah perjanjian, otomatis perjanjian itu pasti sudah hapus atau selesai. Berbeda dengan perikatan. Kalau perikatan itu, kalau misalnya sudah perjanjian itu sudah selesai, masih ada hubungan perikatan antara individu A dengan individu B. Kemudian untuk yang macam-macam dari perjanjian itu ada 2, yaitu perjanjian obligator atau bisa disebut dengan perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perjanjian non obligator, yang artinya perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Untuk perjanjian obligator itu contohnya simpel saja. Kalau misalkan kita membuat sebuah perjanjian atas sewa menjual barang. Nah, itu pasti kan ada bukti notanya, saya sudah menjualkan barang ke kamu. Kalau misalkan ada asuransi atau ya bisa dikatakan asuransi, otomatis si pembeli itu bisa menuntut hak untuk diasuransikan barangnya apabila barangnya itu rusak. Nah, itu bukti sebuah perjanjiannya. Kemudian untuk perjanjian non obligator itu contohnya seperti hak akta nama tanah. Nah, kalau misalkan untuk tanah ini, kan tanahnya itu kita nggak bawa, kita cuma bawa namanya doang. Jadi kalau misalnya namanya itu digantikan ke nama orang lain, otomatis hak milik tanah itu diserahkan kepada si nama itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi mengenai hukum perjanjian yang saya ketahui. Terima kasih, dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak.